Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbayanti, NIM 195424111063, Prodi Konsentrasi Budaya Perairan, mahasiswa Stiper Kutai Timur. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang protein. Yang pertama yaitu komposisi dan ciri-ciri protein. Protein adalah unsur-unsur asam-asam amino yang mengandung unsur-unsur C, H, O, dan N yang tidak dimiliki oleh lemak dan karbohidrat. Dalam tubuh, protein terdiri dari protein struktural atau mengandung S dan protein inti atau mengandung P. Memiliki BM 6.000 sampai 2.500.000. Merupakan campuran bersifat kaloid. Tingkat kelarutan protein tergantung pada struktur dan fungsi. Terhidrolisis menjadi asam amino oleh asam atau basa kuat. Terdapat 20 asam amino atau album, 19 asam amino, insulin, 16 asam amino. Yang kedua yaitu struktur protein. Struktur yang pertama yaitu struktur primer. Sifat kovalen pada ikatan peptida stabil, tidak dipengaruhi oleh pH dan pelarut. Atom-atom CHN terletak pada suatu bidang datar. R diproyeksikan pada arah tertentu pada bidang. Struktur yang kedua yaitu struktur sekunder. Terbentuk karena ikatan hidrogen, bentuk spiral atau A-helix, gugus karbonil dari setiap asam amino membentuk ikatan hidrogen dengan gugus amino dari asam amino ketiga di sepanjang rantai polipeptida. Struktur yang ketiga yaitu struktur tertier, dibentuk oleh interaksi antara gugus samping atau R dari asam-asam amino. Hasil interaksi atau pelihatan A-helix, struktur globular, gugus R yang hidrofobik disembunyikan di dalam lipatan. Protein menjadi sang larut dalam air. Contohnya yaitu insulin, hemoglobin, dan albumin telur. Ditemukan ikatan disulfida, jembatan garam, ikatan hidrogen, antraksi hidrofobik. Klasifikasi protein berdasarkan fungsi biologi dalam tubuh: protein struktural, protein serat, protein elastis, keratin, fibrin, B, enzim, C, hormon, D, tokin, E, antibodi, F, hemoglobin. Berdasarkan komposisi, yang pertama yaitu protein sederhana, yang kedua protein terkonjugasi atau gugus prostetik. Contohnya yaitu aromaprotein, fosprotein, glikoprotein, lipopprotein, nukleoprotein. Struktur asam amino. Protein tersusun atas asam amino dengan struktur sebagai berikut. Sifat-sifat asam amino. Yang pertama, padat. Kedua, kristal. Ketiga, titik didih tinggi. Keempat, sangat larut dalam air, polar dan membentuk ion-ion. Kelima, gugus amino atau NH2, basa kuat dan DPT menarik ion H dari H2O membentuk NH3. Yang keenam, gugus amino NH2 basa kuat dapat menarik ion H dari air membentuk NH3. Gabungan asam amino dirangkai oleh ikatan peptida. Ikatan peptida terbentuk dari COH, asam amino pertama, dengan NH2 dari asam amino berikutnya. Jenis-jenis asam amino. Sampai sekarang baru dikenal 24 macam asam amino.
yang dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu asam amino eksogen dan asam amino endogen. Asam amino endogen dapat dibentuk dalam tubuh manusia, sedangkan 10 asam amino eksogen tidak dapat dibentuk oleh tubuh manusia. Karena itu disebut asam amino esensial, artinya harus didapatkan dari makanan sehari-hari. Yang tergolong asam amino esensial adalah lisin, leusin, isoleusin, threonin, metionin, valin, fenilalanin, histidin, dan arginin. Asam amino dalam teknologi pangan. Dalam teknologi pangan, asam amino mempunyai beberapa sifat yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan. Misalnya, D-tryptophan mempunyai rasa manis 35 kali kemanisan sukrosa. Sebaliknya, L-tryptophan mempunyai rasa yang sangat pahit. Asam glutamat sangat penting perannya dalam pengolahan makanan karena dapat menimbulkan rasa yang lezat. Kebutuhan protein tubuh. Kebutuhan manusia akan protein dapat dihitung dengan mengetahui jumlah nitrogen yang hilang. Bila seseorang mengkonsumsi ransum tanpa protein, maka nitrogen yang hilang tersebut pasti berasal dari protein tubuh yang dipecah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Kebutuhan protein untuk tubuh manusia rata-rata sebesar 1 gram protein kilogram berat badan per hari. Fungsi protein bagi tubuh. Fungsi yang pertama yaitu protein darah. Albumin menjaga tekanan osmosis, protmorbin, dan fibrinogen, proses pembekuan darah, hemoglobin atau kekebalan. Kedua, protein struktur. Kuku, tanduk, rambut, otot, bagian non-mineral gigi, dan tulang. Sebagai enzim, katalisator, pengaturan proses-proses hormon insulin. Sebagai racun bisa ular, laba-laba, bakteri, atau Clostridium tetani. Antibiotik. Kandungan protein pada bahan pangan. Yang pertama, protein nabati terkandung dalam tempe, tahu, kedelai, kacang, kaprik, dan lain-lain. Kedua, protein hewani terkandung dalam telur, daging, susu, ikan, udang, cumi, dan lain-lain. Berikut kandungan yang terkandung dalam kacang-kacangan dan susu. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.